ini Selasa 17 November 2020 saya siap melaksanakan praktik video pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap, berdoa mulai. Salam kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat. Absen dulu ya. Adam, Saya Bu. Ade Setiawan, Agus Yatini, Ahmad Satrio, Anissa Husnia Putri Jalan, Cinta Andus, Saya Bu. Dika Pramuja, Saya Bu. Ausa, Saya Bu. kalian Baik. baik, Baik Bu. udah sarapan? Sudah. Udah. Ya. Sarapan apa adik Dika? Sarapan apa? Bakti sosial. Siapa yang masih ingat materi yang minggu lalu? Saya Bu. Dan silakan. Bentuk-bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua. Bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua. Ya. Apa aja? Yang pertama asosiatif dan yang kedua disosiatif. Asosiatif. Ada lagi yang bisa nambahin? Ada lagi? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan bisa. Asosiatif itu menuju ke arah yang positif. Kalau disosiatif menuju ke arah yang negatif. Ya, betul sekali. Ada lagi yang bisa nambahin? Ada lagi? Saya Bu. Ada yang bisa tambahkan? Saya Bu. Ya. Silakan Nanti Pak. dibagi menjadi tiga, yaitu kerjasama, akomodasi, sama asimilasi. Oke, ada lagi? Oke Pak, ya silakan Pak. Bisa asosiatif, ada tiga, contohnya? Ada Anissa, Ausa, dan juga Eva. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama menjelaskan tentang pengertian lembaga sosial, yang kedua menjelaskan tentang jenis lembaga sosial keluarga dan fungsinya, lalu jenis keluarga sosial agama dan fungsinya, lembaga sosial ekonomi dan juga fungsinya, kemudian menjelaskan tentang lembaga sosial pendidikan dan fungsinya, lembaga sosial fungsi dan juga fungsinya. Nanti di akhirnya kalian akan ada kita mulai kepada pembahasan materinya. Ibu mau kalian menonton tayangan video ini ya, tampilkan. Tugas kalian adalah isi atau pesan dari tayangan video tersebut ya. Jadi nanti kalau ada
Sudah. Sudah nyampe di sana? Sudah. Sudah nyampe? Sudah. Nanti silakan mulai baca catatan kecil. Nanti pesannya nanti disampaikan di bahasa. Kita lanjutkan. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang lembaga sosial. Ya. Ada yang tahu apa itu lembaga sosial? Kemarin kan sudah ibu suruh baca bukunya kan ya? Nah, buku ceritanya kan ibu suruh baca. Tolong lanjutkan pembahasan materi kita untuk pertemuan hari ini. Ya. Kemarin sudah baca kan di rumah? Nah, kayaknya sih sudah dibaca juga. Ya. Nah, siapa yang tahu apa itu lembaga sosial? Ya, silakan Adik. Lembaga sosial lembaga yang mengatur rangkaian kita cara dalam mengetahui kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan. Yang bisa namanya? Ya, silakan bisa. Jadi lembaga sosial itu bagian yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Oke, terima kasih Anissa, Adek. Ya. Jadi apa itu sih lembaga sosial? Lembaga sosial itu adalah sebuah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapatkan keteraturan hidup. Ya, jadi lembaga sosial itu adalah sebuah lembaga ya, yang ditujukan untuk rangkaian tata cara untuk proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Ya. Agar tercapai apa? Agar tercapai keteraturan hidup. Jadi saat dalam kehidupan ini kan semua orang kan dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhannya itu harus ada aturan-aturan ya, sehingga orang itu bisa dalam kehidupan bermasyarakat itu hidup dengan teratur. Nah, itulah ada pengertian dari lembaga sosial. Nah, syarat-syarat terjadinya lembaga sosial. Yang pertama, untuk menjadi sebuah lembaga sosial itu harus sebagian besar anggotanya itu bisa menerima norma. Norma itu apa? Norma yang kemarin kita bahas. Norma itu adalah aturan. Jadi sebagian besar dari anggota dalam masyarakat itu harus bisa menerima norma yang ada dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, norma itu harus terpatri dalam jiwanya, harus ada dalam jiwa setiap anggota masyarakat. Lalu syarat yang ketiga, syarat dari sebuah lembaga sosial yang ketiga yaitu norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat. Jadi kalau norma itu kan bentuknya aturan, ya, bentuknya aturan. Jadi saat aturan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik, maka norma itu harus memiliki sanksi yang mengikat masing-masing anggotanya. Jadi syarat-syarat lanjut. Norma adalah tingkah laku yang diterima dan dilakukan dalam keadaan tertentu. Norma itu mencerminkan aturan permainan atau dengan kata lain menunjukkan patokan bertingkah laku dan bentuk nilai perbuatan. Ya. Nah, sosial ini kita akan bahas tentang nilai dan norma karena yang melatar belakangi lahirnya sebuah lembaga sosial itu karena ada aturan. Manusia sebagai makhluk sosial itu kan dalam hidupnya itu dia dituntut untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, dia melakukan interaksi kan dengan manusia lainnya. Saat dia melakukan interaksi dengan manusia lainnya, nah itulah akan ada aturan-aturan yang mengikatnya. Aturan-aturan ini yang membentuk nilai dan norma. Nilai dan norma yang dibentuk inilah yang menyebabkan terjadinya lembaga sosial. Ya. Jadi norma apa hubungannya lembaga sosial dengan nilai dan norma? Jadi kalau ditanya hubungannya apa, kenapa kita bahas lembaga sosial tapi ke nilai dan norma? Karena lembaga sosial berdasarkan nilai dan norma. Lembaga sosial itu lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi untuk mewujudkan nilai sosial tersebut, maka masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut dengan norma sosial yang membatasi perilaku manusia. Ya. Jadi sekumpulan aturan-aturan itu, ya, itu dibentuk dari sebuah nilai dan norma dan menjadikan dan disusun menjadi sebuah aturan yang mengikat dalam bentuk yang namanya lembaga sosial. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini, Pak? Ada, Bu. Ini ada pertanyaan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana awalnya lembaga sosial
lembaga sosial terbentuk. Nah, kita kan tadi barusan bahas tentang nilai dan norma, ya kan? Jadi manusia, ya, itu kan dalam hidupnya itu kan dia melakukan interaksi nih dengan manusia lainnya, ya kan? Nah, saat dia melakukan interaksi dengan manusia lainnya, ya, pasti di dalamnya itu harus ada aturan-aturan yang harus dia patuhi, ya kan? Contoh aja, saat kalian berinteraksi dengan ibu, ya kan? Kita kan diikat oleh sebuah aturan kan, ya. Bagaimana caranya kita berbicara dengan guru, bagaimana kita berinteraksi dengan sesama teman, bagaimana kita saat kita berdiskusi apa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, kita kan terikat sama aturan-aturan itu kan. Nah, lalu saat kalian di dalam keluarga juga kita kan terikat juga ada aturan-aturan. Saat kita ada di lingkungan sekolah kita juga terikat ada aturan-aturan. Nah, saat kita melakukan interaksi terhadap manusia lainnya, kita terikat yang namanya aturan-aturan. Aturan ini membentuk nilai dan norma. Nah, nilai dan norma inilah kalau dia tersusun, ya sudah terkonsep dan tersusun, ini dan dibakukan, ini akan menjadi yang namanya sebuah lembaga sosial. Makanya lahirnya lembaga sosial itu dari mana? Seperti pada pertanyaannya ada. Ya. Nah, apa sih yang bagaimana terbentuknya lembaga sosial? Jadi yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk ekonomi melakukan interaksi, lalu mereka berinteraksi, lalu terikat oleh nilai dan norma. Nilai dan norma ini adalah yang membentuk lembaga sosial. Nilai dan norma, aturan-aturan yang ada ini akan terikat, dibakukan menjadi satu, akhirnya bentuklah sebuah lembaga sosial. Makanya dalam pembahasan. Nah, ke jenis-jenis lembaga sosial. Pada dasarnya lembaga sosial dibagi menjadi berapa? Ayo. Ada yang dibaca bukunya, ada berapa lembaga sosial? Dibagi menjadi 5, Bu. Nah, sudah baca bukunya? Enggak. Ada berapa jenis-jenis lembaga sosial? 5. Ya, ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, ekonomi, kemudian lembaga politik. Ya. Ada lagi yang satu? Udah, ada 5 jenisnya. Yang pertama lembaga agama. Lembaga keluarga, ya. Semuanya berkeluarga, tinggal dalam sebuah keluarga. Apa yang kamu tahu tentang keluarga? Terdiri dari ayah, Ibu, kakek, nenek, adik, adik, kakak. kakak. Ada lagi yang bisa menambahkan? Harta adalah harta yang paling berharga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah Adalah keluarga. Tahu kan lagu itu? Tahu. Keluarga itu harta yang paling indah. Keluarga itu tempat ternyaman yang ada di dunia. Kayak Ya, surga. tempat ternyaman yang kita miliki. Itu adalah keluarga. Surga dunia. Keluarga itu apa sih? Keluarga itu adalah unit sosial terkecil yang di dalamnya itu terdiri dari yang disebutkan tadi. Ada ayah, ibu, anak, semua yang intinya itu adalah keluarga. Ya. Keluarga itu apa perannya keluarga dalam kehidupan bermasyarakat? Keluarga itu berperan membina dan mendidik anggotanya sehingga nanti pada saat setiap anggotanya melakukan interaksi di dalam masyarakat, dia itu bisa mempunyai perilaku yang bisa diterima di dalam masyarakat. Jadi yang pembentuk pertama kita, pribadi kita yang pertama itu adalah keluarga, ya. Makanya pengaruh keluarga dalam membentuk pribadi seseorang itu sangat-sangatlah penting dan sangatlah besar, ya. Karena keluarga yang baik itu akan menciptakan anggota
Ya, sebaliknya juga ya. Lembaga Lembaga agama. sosial yang kedua. Dua. Lembaga Agama. Ada berapa agama di Indonesia? Ayo. Agama itu. Islam. Ada 5. Katolik. Katolik, sama Protestan. Protestan. Apa lagi? Jadi kalau berdasarkan undang-undang itu ada 6 ya lembaga yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam, ya, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, kalau Konghucu yang terakhir itu. Ya, dan itu sudah diatur dalam undang-undang. Apa itu lembaga agama? Lembaga agama Ayo. adalah Kalau kita bicara tentang agama, apa yang ada di kepala kalian? Ya. keyakinan. Keyakinan. Kepercayaan. Kerukunan. Keyakinan. Kerukunan. Keyakinan sudah. Ayo, kalau kita bicara tentang agama, bicara tentang apa? Batin rohani kita. Ya. Tuhan di dalam hati kita. Kalau harus berkaitan dengan keagamaan itu harus berkaitan dengan keyakinan. Bagaimana dalam lingkungan itu melakukan sebuah sesuatu yang namanya ibadah. Ya. Dan itu berpengaruh besar terhadap rohani kita, roh kita. Ya. Makanya agama itu adalah asupan rohani kita. Ya, asupan jiwa kita. Karena dalam masyarakat yang telah dirumuskan dibakukan, agama itu menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial di masyarakat. Ya, agama masuk ke dalamnya, ya, hidupnya jadi teratur. Ya kan? Hidupnya di lingkungan dalam masyarakat orang nggak beragama kan, kalau dia namanya ateis, ya. Jadi kalau di Indonesia itu setiap warga negara Indonesia itu wajib memiliki keyakinan. Makanya di KTP itu nggak ada yang orang yang nggak ada agamanya kosong, selalu ada agamanya. Kalau dia warga negara Indonesia harus punya agama. Ya, kalau di luar negeri kan banyak orang-orang yang KTP nggak punya agama. Iya, Bu. Tapi kalau warga negara Indonesia itu wajib memiliki keyakinan. Ya, apapun keyakinannya dan yang dia akui di Indonesia itu adalah ada enam agama tersebut. Ya, karena agama itu salah satu pelopor terciptanya sebuah tertib sosial. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Lembaga sosial yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Ya. Kalau kita bicara tentang lembaga ekonomi, apa yang ada di benak kalian tentang lembaga ekonomi? Apa? Kita bicara ekonomi, kita bicara tentang apa? Bu. Apa? Pedoman untuk mendapat bahan. Berbicara tentang pedoman bagaimana caranya mendapatkan bahan. Ada lagi? Bu. Bu. Kalau bicara tentang ekonomi, bicara tentang kebutuhan sehari-hari. Apa dia tadi? Pedoman tentang harga jual beli barang. Tentang harga, tentang jual beli barang. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, bicara ekonomi, bicara tentang Saya, Bu, apa? memberi identitas bagi masyarakat. Tidak ada lagi? Tidak ada. Ya. Terima kasih tadi Fadil. Kasih tangan dulu untuk. Ya, jadi seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, ya, kalau kita bicara tentang lembaga sosial, manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Makanya tadi katanya Sinta kegiatan ekonomi. Nah, lalu lembaga ekonomi itu apa? Sejahtera. Lalu perannya apa lembaga ekonomi? Ekonomi ini mengatur bidang-bidang ekonomi, ya, dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat. Nah, ini adalah peran dari lembaga ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oke, ke sini dulu. Di lembaga ekonomi, ada yang ditanyain? Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Dika, ya, silakan Dika. Lembaga ekonomi mengatur bidang apa saja, Bu? Lembaga ekonomi mengatur bidang apa saja? Ya. Apa saja? Ada yang bisa bantu jawab? Tolong jawab. Pak, lembaga ekonomi bisa bantu jawab? Kalau kita bicara tentang lembaga ekonomi, kita kan bicara tentang santunan kebutuhan. Jadi kalau yang berkaitan sama lembaga ekonomi, contohnya apa aja lembaga ekonomi? Ada pasar, ya kan, koperasi, bank. Itu adalah contoh-contoh dari lembaga ekonomi. Nah, dia ngatur tentang apa
Noli. Banyak lagi koperasi juga sama ya kan, badan usaha PT, ya kan, perusahaan-perusahaan itu adalah semuanya lembaga-lembaga ekonomi. Ya. Sudah jelas tinggal? Ya, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Kita lanjut ke selanjutnya, yaitu lembaga pendidikan. Apa itu lembaga pendidikan? Lembaga. Sekarang kita berada di mana ini? Sekolah. Di sekolah. Sekolah ini lembaga pendidikan bukan? Ya. Pendidikan. Jadi kalau lembaga pendidikan itu lembaga yang kayak mana? Lembaga pendidikan seperti sekolah. Ya, kalau yang disorotkan itu lembaga pendidikan, ya. Kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, berarti tentang apa ya? Ya, silakan. Tempat berlangsungnya pembelajaran. Tadi ada yang sebut nama? Ya, apa? Tempat berlangsungnya proses pendidikan. Tempat berlangsungnya proses pendidikan. Terima kasih Dimas, Eva. Sebut nama. Ini sudah baca ya bukunya? Ya. Terjadinya proses pembelajaran. Lalu kata pendidikan seperti yang dijelaskan Eva tadi ya. Ya. Jadi lembaga pendidikan ini adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk. Jadi tujuannya lembaga pendidikan itu apa? Tujuannya adalah untuk mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Makanya di dalam pembelajaran itu ada yang namanya kegiatan belajar. Apa makna dari kegiatan belajar? Apa maknanya belajar? Belajar itu adalah belajar. Karena maknanya apa? Mengubah ya perilaku ya dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi yang tidak bisa menjadi bisa. Itu adalah makna dari kata belajar. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan itu salah satunya dilakukan dalam lembaga pendidikan. Ya, lembaga selanjutnya yaitu lembaga politik. Ya, apa itu lembaga politik? Lembaga politik. Secara tentang lembaga politik, ya. Berarti apa itu lembaga politik? Partai politik, seperti ada tentang partai politik. Demokrasi. Demokrasi, oke. Hukum. Wewenang. Wewenang, oke. Kekuasaan. Kekuasaan. Bicara politik, bicara tentang kekuasaan. Ya. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Ya. Nah, kurang lebihnya seperti itulah. Kekuasaan ya tadi seperti yang dijelaskan tadi. Kalau kita bicara politik, kita bicara tentang kekuasaan. Makanya kan tadi dari tadi disebutkan sama ada tadi ya. Partai, tentang ada partai politik, ya kan? Makanya kan contoh dari lembaga politik itu apa sih? Ya itu tadi ada apa? Lembaga DPR, DPRD, itu adalah lembaga-lembaga politik. Lalu MPR, tujuannya apa? Perannya lembaga politik yang pertama untuk memelihara ketertiban dalam negeri, yang kedua untuk mengusahakan terjadinya kesejahteraan masyarakat. Karena kan seperti lembaga DPR, ya, itu ada konstitusi, ada ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Dari apa yang sudah dijelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan? Mengapa di dalam keluarga banyak sekali terjadinya perceraian? Mengapa di dalam keluarga kita sering lihat banyak terjadinya perceraian? Saya bisa menjawab. Mudah-mudahan ini negatif ya. Ya. Kenapa bisa terjadi perceraian? Ya. Kan di dalam keluarga itu kan ada kasih sayang, ada rasa cinta, ada saling memperhatikan, saling menyayangi, ya kan? Nah, kalau di dalam keluarga itu sudah tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, nah itu adalah satu penyebab perceraiannya perceraian, kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Itu seperti cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Anissa? Ya, silakan Anissa. Bagaimanakah peran lembaga sosial dalam Peran lembaga sosial dalam perkembangan anak-anak ya. Nah, pertanyaannya bagus ya. Kalau kan, nah berarti kalau kita bicara tentang peran lembaga sosial bagi perkembangan kehidupan anak-anak, ya berarti ini lebih banyaknya itu ke yang pertama dulu, ya peran yang pertama dulu yaitu lembaga keluarga. Karena lembaga keluarga itu adalah tempat pertama
melakukan kegiatan-kegiatan keluarga, karena ayah kita, orang tua kita di rumah. Nah makanya keluarga itu adalah lembaga pertama, ya, lembaga pertama dan utama terjadinya proses pembelajaran. Ya. Nah apa perannya lembaga sosial bagi pembentukan ini? Jelas, karena pertama keluarga, ya, lembaga keluarga. Lalu di dalam keluarga itu pasti ada yang namanya lembaga agama, yang ada hubungannya dengan agama. Nah, mungkin dalam keluarga kita ini, ya kan? Kalau seandainya orang tua kita keyakinan agamanya kuat, ibadahnya rajin, ya kan? Pasti akan membentuk, akan berpengaruh ke anak-anaknya. Lalu apa lagi hubungannya? Lembaga pendidikan, ya kan? Lembaga pendidikan itu membantu proses perkembangan anak. Dapat keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, ya kan? Orang tua kasih contoh yang baik, kemudian agamanya baik, ibadahnya rajin, lalu proses pendidikannya juga, sekolahnya juga baik, menanamkan nilai-nilai yang baik, ya kan, mencoba untuk mengubah tingkah laku. Nah ini akan membentuk yang namanya perkembangan anak-anak. Ya. Makanya yang pertama lembaga keluarga dulu, ya. Lalu ada lembaga agama, semuanya hampir semua 5 lembaga ini berpengaruh dalam perkembangan anak. Ya. Pertanyaan yang bagus, ya. Terima kasih Anissa. Tadi yang saat ini juga. Apakah masih ada yang ditanyakan? Enggak. Sudah jelas? Sudah. Kalian melakukan diskusi ya. Sebelumnya kita tutup kelompok dulu, ya. Aku minta berhitung dulu, ya. Berhitung sampai 4, Anissa. Silakan. 1 plus 1, 2. Ini 1, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Lalu ikuti apa yang dimintakan dari tugas yang ada di LKPD-nya, ya. Tugas kalian, ya, melakukan diskusi kelompok. Silakan kalian cari jawaban berdasarkan buku cetak, ya, handout yang ada, ya. Cari jawaban dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan lembaga sosial yang tidak terencana? Ya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimanakah fungsi dan peran lembaga sosial dalam mengatur pembangunan kebutuhan manusia? Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan dari fungsi manifest dan fungsi laten. Ya. Silakan lakukan diskusi sekarang. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Paham dengan pertanyaan ini? Paham. Ada hematnya? Iya. Pertanyaan bukan yang di sini. Kalau menemukan kesulitan, silakan bertanyakan dulu, ya. Enggak, Bu. Enggak menemukan kesulitan. atau hubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup.
masyarakat. Manifest tercantum dalam kurikulum sekolah. Paten fungsi yang tidak disadari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang diskusi kelompok kami. 1. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan lembaga sosial itu tidak terencana? Jawab. Timbul institusi sosial dapat terjadi melalui ketika masyarakat secara tidak terencana. Maksudnya adalah institusi itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Biasanya manis. Ini merupakan kebutuhan itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam, saya dari kelompok 1. Ingin menjelaskan hasil diskusi kami sebagai berikut. Soal yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan lembaga sosial yang tidak terencana. Soal yang kedua, bagaimanakah fungsi dan peran lembaga sosial dalam mengatur pemenuhan kebutuhan manusia? Jawab. Soal nomor 2, fungsi dan peran lembaga sosial adalah untuk memberikan pandangan bersikap dan tingkah laku. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan yang berkaitan dengan fungsi yang nyata manifest adalah 1. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. 2. Mengembangkan dan persebaran. 3. Melestarikan kebudayaan. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wiratama. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin memberikan hasil diskusi kami. Apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan lembaga sosial yang tidak terencana? Jawab. Secara tidak terencana maksudnya adalah institusi itu lahir secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Sekarang kita ini jawab bersama-sama. Untuk pertanyaan 1, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan lembaga sosial yang tidak terencana? Jadi pertumbuhan lembaga sosial itu terjadi dalam dua proses. Yang pertama ada yang direncanakan, ada yang tidak terencana. Ada yang tidak terencana itu terjadi dengan sendirinya, ya. Contohnya itu tadi, bagaimana fungsi dan peran lembaga sosial dalam mengatur kebutuhan manusia. Fungsi lembaga sosial itu kan untuk mengatur kehidupan manusia. Jadi apa fungsinya? Sangat berfungsi sekali untuk usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan manusia. Karena kan manusia itu kan dalam hidupnya itu kan kegiatan utamanya itu adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan. Dan lalu yang ketiga, jelaskan fungsi manifest dan fungsi laten lembaga. Fungsi manifest dan fungsi laten ini adalah fungsi nyata dan fungsi tidak nyata. Ya. Fungsi nyata itu adalah fungsi yang memang sudah tersusun. Ya, manifest itu yang sudah tersusun. Kalau yang laten itu yang dia terjadi dengan yang sudah kita bahas tadi, ya. Kita tarik kesimpulan bahwa lembaga sosial adalah lembaga yang berfungsi mengatur atau menciptakan keteraturan hidup.
tim ya untuk menciptakan perilaku-perilaku yang membentuk perilaku-perilaku dalam kegiatan bergerak dalam normal. Lalu yang terakhir ada lembaga politik. Lembaga politik ini adalah lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang ya. Jadi contohnya apa? Contohnya itu tadi ada lembaga DPR, DPRD, atau partai, nah sampai di sini cukup ya. Silakan nanti untuk pertemuan kita selanjutnya kalian nanti kerjakan soal yang ada di buku cetaknya ya, boleh dilihat buku cetaknya halaman 122. Di situ ada soal 10 soal uraian ya, silakan nanti kalian kerjakan, minggu depan nanti kita bahas ya. Sebelum Ibu akhiri, jangan lupa kalian tetap menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan tetap dijalankan ya. Kita dimanapun dan kapanpun kalian tetap harus jaga jarak, pengajarnya kalau ke luar rumah jangan lupa ya, cuci tangan ya, Ibu ya, tetap rajin belajar ya, di rumah jangan banyak main ya, tugas-tugas dikerjakan dari pelajaran kita ya. Ibu ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.